Direktur Al-Batta Institute dan para kiai, para imam, para bunyai yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua hadir pada forum diskusi yang insyaallah barakah dan penuh dengan ilmu. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini kami sebagai moderator agar menghemat waktu, langsung saja kami bacakan CV daripada pemateri yang mungkin sebenarnya sudah di-share juga di grup ya. Beliau bernama Dr. Lukman Hakim Al-Azhari, lahir di Lombok pada tanggal 14 April 1978. Riwayat pendidikan, beliau sekolah dasar di Lombok tahun 1984 sampai 1990. Kemudian mondok di Pesantren Al-Kausar Lombok. Kebetulan di sini juga ada Al-Kausar yang besar juga, tapi ini Kausarnya Lombok, bukan di Cilimus. Kemudian beliau menjadi sarjana muda di Universitas Al-Azhar, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab pada tahun 98 sampai 2003. Kemudian lanjut menjadi Master Hadis di Universitas Al-Azhar pada tahun 2004 sampai tahun 2009 dan mendapatkan gelar PhD Hadis di Universitas Al-Azhar, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab. Ya, kalau kita lihat dari biografinya, ya beliau menjadi doktor dan PhD di Al-Azhar ini bukan perkara mudah. Itu sangat sulit sekali. Tapi kalau bisa menggapainya, saya kira kita harus berbangga dan bahagia bisa bertemu dengan beliau. Beliau yang di sini ada beberapa karya beliau yang ditulis di sini ada 13. Tadi mungkin yang belum dicetak 8 ya, sekitar 8 gitu ya. Bila di sini ada 13. Ada Nihayatus Sofa fi Mahabbatil Mustafa, ada Ithaqul Muhibbin, Syarih Salatul Muqarrabin, dan ada 9, ada 13 ya. Nanti bisa dibuka di grup daurah. Dan ada juga ada sudah dicetak, silakan jika berminat, ada di belakang. Langsung saja, metode pemahaman hadis di sini menurut guru saya, katanya zaman sekarang memahami hadis ini hanya terbatas pada intan hasiru ila salah satu, pada 3 perkara saja. Yang pertama pada mustalah hadis. Ya, mustalah hadis ini sangat penting sekali kita pahami, karena tanpa memahami mustalah pasti kita akan tercecer dalam memahami sebuah istilah. Yang kedua adalah takhrijul ahadits, ya, metode bagaimana kita melacak hadis, ya. Bagaimana kita melacak hadis, karena sekarang ini banyak orang mengklaim bahwa hadis ini sahih, hasan, dhaif, kemudian dia tidak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya kalau sekarang ini sangat mudah untuk melacak hadis, apalagi dengan bantuan maktabah syamilah, ya, apalagi kalau hadisnya berada di kutubus sittah, itu sangat mudah sekali melacak siapa rawi hadis, kemudian bagaimana penilaian ulama tentang beliau, sehingga ketika orang mengatakan itu sahih, hasan atau dhaif, kita pun bisa untuk telusurinya. Yang ketiga adalah turuqi fahmil hadis. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Lalu menurut kitab beliau turuqi fahmil hadis ini, yang ketiga ini adalah yang paling penting dipahami pada zaman sekarang, karena banyak orang yang terjebak memahami hadis secara tekstual, kemudian beliau merasa bahwa itulah pemahaman yang paling benar. Di dalam memahami hadis ada beberapa yang perlu dipahami, ya. Salah satunya adalah ada ma'nawiyah dan lafziyah. Bagaimana kita pahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Hadis itu ada yang dipahami secara majaz, kemudian secara takwil. Kemudian hadis juga kadang dilihat dari biografinya. Nabi berada di Madinah, kita berada di Indonesia. Ada beberapa hadis yang kalau dipahami secara lafzi maka akan gagal paham. Seperti
seperti hadis yang tentang bagaimana Nabi mengatakan dalam baul ketika kita buang air kecil jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi syariqu au gharibu, menghadaplah ke barat dan ke timur. Nah ini kalau di konteks Indonesia justru ke barat ke timur itu menghadap ke kiblat dan mengalami kiblat. Makanya inilah namanya konteks geografi. Kemudian juga ada yang perlu dipahami lagi dalam metode hadis itu adalah konteksnya konteks Arab itu ya. Jadi takolid bagaimana budaya Arab juga sangat erat hubungannya, di mana kita harus bisa membedakan yang dibawa Nabi itu ada dua, ada sakofah dan ada risalah. Nah kalau risalah itu sifatnya umum, di internasional dimanapun ya itu akan dibawa. Wah, perintah sholat itu untuk siapapun dan untuk dimanapun. Nah kalau sakofah yang bentuknya tradisi Arab, nah itu mau mengikuti mangga, mau tidak juga mangga. Nah itu sekilas tentang turku famil hadis yang, dan kami tidak tahu apa yang akan dijelaskan oleh beliau. Ya semoga kita semua dibuka hatinya, kita siapkan pendengaran, mungkin banyak ilmu yang akan kita terima dari beliau. Kami persilahkan waktunya seluas-luasnya. Insya Allah ini dimulai dari jam 10, berakhir kalau menurut ini harusnya jam 11.45. Nanti mungkin di beberapa seperempat jam, setengah jam sebelum berakhir ada sesi tanya jawab. Jadi tanya jawabnya per sesi saja, jadi tidak harus disatukan, takutnya sudah lupa gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mangga kepada materi diberikan waktu seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarafana bil-Qur'an wa 'azza 'alaina bil habibi sallallahu alaihi wasallam wa nawwara sudurana wa nawwara qulubana بالإيمان وحل صراطنا بالعرفان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على رحمتك المهداة ونعمتك المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما إخوة الإيمان yang sama-sama kita hormati Direktur Islamic Center dan dua pembina, dua yayasan Al-Fatah Kiai Haji Dr. Asy'ari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ana wa ila a'la darajat Allah, dan al-asatidzah dan para kiai dan semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat berkah bagi Al-Fatih sendiri bisa berada bersama dengan para masyayikh, para kiai, para asatidz, majelis ilmu untuk kita sama-sama lebih memahami. Dan yang paling utama adalah supaya kita lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Karena sejatinya semakin kita dekat, semakin kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan semakin memahami kalam Rasulullah SAW. Itu harapan kami, semoga Islamic Center ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
betul-betul menjadi markazan ya, binashri ta'alim islamiyah sam'ah ya. Dan al-qa'imina alaihi muwaffaqun wa musaddadun biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, daurah kita pada kesempatan ini berkaitan dengan pemahaman hadis yang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak memiliki tantangan, entah itu dari Wahhabiyah, Salafiyah, kemudian dari sekularisme dan lain sebagainya, kemudian Syiah, dan yang menjadi landasan kita semua di dalam pemahaman itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu ada hadis semuanya sama, hanya saja metode pemahaman kita yang berbeda. Saya teringat dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Syekhuna Dr. Ali Jum'ah kepada hadis dia Ustaz Al-Syami Dr. Nuruddin Aitar. Beliau bertanya, "Kaifa tuwajihu al-afkar al-wahhabiyah fi biladikum?" Beliau bertanya, bagaimana Anda di negeri Syam itu bisa mengkonter pemikiran-pemikiran Wahabi? Saya dari Syria, ya, walaupun banyak Syiah, tetapi Wahabi itu tidak berkembang di sana. Beliau ditanya, bagaimana kalian bisa mengkonter pemikiran-pemikiran Wahabi Salafi di Syria, di negeri Syam? Jawaban beliau sederhana, qala bi'ilmi hadis, dengan ilmu hadis. Kenapa? Ya karena memang mereka, yani as-salafiyah wal wahabiyah, yansibuna anfusahum ila sunnah. Mereka menisbahkan diri mereka kepada sunnah. Hanya saja mereka tidak memiliki manhaj yang betul. Dan kita memiliki manhaj yang betul. Tapi kok bisa mereka itu lebih memiliki suara, bahkan menguasai media dan lain sebagainya, sehingga pemikiran-pemikiran mereka itu menyebar dengan begitu dahsyatnya di kalangan, bahkan di kalangan kita sendiri. Sementara kita memiliki manhaj, tapi kok nampak seperti tidak mampu ya, mempraktikkan manhaj kita dengan benar. Saya teringat dengan ucapan Syekhuna Dr. Husam Abbas ketika kita sedang ngaji Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Nahnu 'indana Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajun sahihun fi fahmi nusus syar'iyyah." Kita Ahlus Sunnah itu memiliki manhaj yang betul di dalam memahami nusus syar'iyyah. Wa haula laysa indahum manhajun sahih. Atau kita Ahlus Sunnah oleh golongan, oleh ikhwanuna dianggap sebagai ahlu bid'ah, ya kan? Ahlu bid'ah. Dan kita menurut mereka, dan mereka juga menurut kita adalah ahlu bid'ah. Beliau mengatakan, illa anna al-bid'ata allati nusibat ilaina bid'atan amaliyah. Tapi kebanyakan bid'ah yang dinisbahkan kepada kita Ahlus Sunnah adalah bid'ah amaliyah. Wal bid'atu allati nusibat ilaihim bid'atun manhajiyah. Dan bid'ah yang dinisbahkan kepada mereka itu adalah bid'ah manhajiyah. Wa khatar wal bid'atu manhajiyah akhtaru bi katsirin min al-bid'ati amaliyah. Dan tentu bid'ah di dalam metode itu lebih berbahaya daripada bid'ah amaliyah, karena bid'ah amaliyah itu kaitannya hanya dengan praktik saja. Tetapi bid'ah manhajiyah ini adalah akan memiliki efek pada sistem kehidupan, manhaj hayat, manhaj istidlal, manhaj istinbat, manhaj ta'amul dan lain sebagainya. Jadi akan merusak sistem kehidupan. Itu bahayanya bid'ah di dalam manhaj. Ya. Nah, sayangnya
Indana madhhabun sahihun wa lam naqdir 'ala tatbiqihi bi tariqin sahih. Sayangnya kita memiliki cara metode yang benar tetapi tidak bisa mempraktikannya dengan cara yang benar. Mereka memiliki metode yang salah tetapi mereka benar di dalam, artinya sungguh-sungguh di dalam menerapkannya. Ya, kita punya metode yang benar tapi tidak benar di dalam mempraktikannya. Mereka memiliki metode yang salah tetapi benar-benar di dalam mempraktikkan metode yang salah tersebut. Sehingga disitulah kita melihat rahasianya bagaimana penyebaran pemikiran mereka yang luar biasa. Ya. Bahkan sampai beberapa tahun terakhir itu sampai ada yang masuk juga ke Al-Azhar. Saya kenal seorang dosen, tapi sayangnya karena sudah lama beliau ke Saudi ngajar di sana, coba sampai sekelas dia saja itu bisa di brainwashing. Kemudian kembali mengajar ke Azhar di Zakhazik, sudah jadi salaf Wahabi. Masya Allah. Suatu ketika ada kawan, ya tinggal di Hayal Asyir beliau pernah berbekam pada kawan Madura, kenapa berbekam? Nah, suatu ketika kawan Madura ini jamaah tabligh, tentu kita tahu bagaimana salafiyah wa jamaah tabligh, kita tahu bagaimana pandangan salafiyah kepada jamaah tabligh. Dokter ini belum tahu kalau kawan ini jamaah tabligh. Ya, akhirnya setelah lama ternyata dia tahu. Suatu ketika kawan ini bertemu dengan dokter tersebut di jalan dan mengatakan Assalamualaikum. Apa jawabannya? Apa jawaban orang yang diucapkan salam? Dia mengatakan hatta takhruja min at-tabligh. Artinya apa? Saya tidak akan jawab salam kamu sehingga kamu keluar dari jamaah tabligh. Subhanallah. Itu sekelas siapa? Sekelas siapa? Sekelas doktor mengajar di Jami'ah Zakhazik. Tapi tidak tahu masih sekarang masih ada atau enggak. Ya, karena di akhir-akhir setelah revolusi itu terjadi pembersihan ya, oleh Imam Ahmad Al-Wajid. Ya, coba bayangkan, hal hada ma yu'allimuhul Islam. Apakah cara seperti itu yang diajarkan oleh Islam? Ketika mereka mengatakan ini adalah sunnah Rasulullah SAW, ketika ada orang mengucapkan salam mengatakan hatta takhruja min at-tabligh, kita mengucapkan salam doa semoga engkau diberikan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dijawab hatta takhruja min at-tabligh, sehingga saya tidak akan jawab salam sehingga engkau keluar dari jamaah tabligh. Nah, ini kan betul-betul sudah luar biasa. Ya. Nah, maka kita memiliki peran yang sangat penting sekali dan misi bahkan tugas yang sangat berat sekali bagaimana mengembalikan ya, ajaran Islam ini kepada rel yang benar. Ya. Dan tentu itu tidak mungkin ya terjadi kecuali kita betul-betul berpegang kepada manhaj ya, Ahlus Sunnah yang memang sudah kita warisi daripada para guru kita, para ulama kita ya, yang tentu mereka juga mewarisi dari guru-guru mereka yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya sudah terang, saya ringkas saja, mungkin mihwar daripada dakwah kita kali ini yaitu khutuwat. Khutuwat manhajiyah li fahmi al-hadis an-nabawi. Jadi kita bukan mihwar bawahnya seperti apa. Ya. Pertama yang mungkin akan kita bahas adalah al-hadis wa manzilatuhu min al-Qur'an al-Karim. Manzilah makanah hadis ya, di sisi Al-Quran. Posisinya apa? Karena ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena akhir-akhir ini, bahkan bukan hanya akhir-akhir ini saja ya, dari dahulu itu sudah ada ajakan-ajakan, bahkan ada kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah ya, yang mengatakan
mengatakan cukup dengan Al-Quran saja. Di dalam Al-Quran itu semua sudah ada, ya. Dan hadis itu tidak diperlukan lagi. Maka kita harus betul-betul tahu posisi hadis di dalam Al-Quran, ya, khusus lagi di dalam Islam. Dan ada nanti tamhid, ya, tamhid al-khutuwat al-amaliyah, yaitu pertama ma'rifatu khususis sunnah. Kita harus betul-betul memahami karakteristik sunnah hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian dirasat sunnah fi dhawi sirah an-nabawiyah. Ya, kita juga harus kalau mau memahami sunnah dengan betul, maka sebelum itu kita harus terlebih dahulu mempelajari sirah. Artinya mengenal sahibul kalam. Ya, lianna al-ma'rifata 'anil mutakallim yu'addi ila fahmi kalam al-mutakallim. Ya. Kemudian selanjutnya khutuwat al-manhajiyah al-amaliyah li fahmi al-hadis. Ya. Yang pertama, ya, tentu at-tahaqquq min sihhati al-matni was-sanad. Pertama kita harus betul-betul meneliti, ya, apakah matannya itu sahih. Demikian juga sanad. Sebelum kita berbicara tentang apa kandungan hadis tersebut, ini hadis ini layak enggak untuk diistimbat hukum, ya, ataupun makna-maknanya. Kemudian manhaj selanjutnya adalah ma'rifatu asalibi kalamil Arab. Kita harus betul-betul menguasai bahasa Arab, ya, uslub Arab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW takallama bil lughatil arabiyyah, berbicara dengan bahasa Arab, ya, dan ada uslub-uslubnya, ada haqiqah, ada majaz, ya, ada istithna dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul kita pahami, ya. Kemudian apa yang menjadi bahasa pada saat itu tidak bisa kita pahami dengan bahasa yang populer pada saat ini, ya. Jadi harus kita betul-betul memahami asalib kalam al-Arab. Kemudian juga kita harus, ya, yang keempat, ma'rifatul qawaid al-lazimah li fahmi al-hadis. Ada kaidah-kaidah yang sangat lazim yang harus kita ketahui di dalam memahami hadis. Di antaranya adalah ma'rifah sababul wurud. Sababul wurud ini nanti mencakup juga faktor geografis, waktu, zaman dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya ada ma'rifatul mukhtalifil hadis. Ya, hadis-hadis yang sepertinya kontradiksi, baik itu satu hadis dengan yang lainnya ataupun hadis dengan Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita ketahui itu bagaimana masalik para ulama di dalam berinteraksi dengan hadis-hadis yang seperti ini. Nah, kemudian di antara yang harus kita ketahui juga ma'rifatun nasikh wal mansukh di dalam hadis. Ya. Kemudian juga selanjutnya ahaditsus sifat, ya, atau al-ahadits al-mutasyabihat. Kemudian manhajul ulama fi ta'amul ma'ah. Kemudian yang terakhir daruratu isti'ab ilmi usulil fiqh. Dan sebenarnya yang paling penting di dalam metodologi pemahaman itu adalah ilmu usul fiqh. Ya, karena dialah yang memiliki arti ilmu usul fiqh itu adalah sebenarnya metodologi ahlu sunnah di dalam memahami usus syar'iyyah. Ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang al-'am, karena kalam al-Arab minha asalibul Arab, ya, itu ada yang datang dalam bentuk 'am, dan 'am ini mustawayat yang memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang 'am baqi 'ala umumi, ada yang 'am, ya, urida bihil khusus, ada yang 'am maksus, ya. Jadi ada mutlaq, muqayyad, ada mujmal, mubayyan dan lain sebagainya. Dan semua itu tidak dapat kita tidak dapat kita abaikan, dan itu sangat penting sekali di dalam kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan ini adalah ilmu yang paling penting di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan sayang sekali oleh ikhwanuna, ya, ataupun ru'asa menganggap ilmu usul fiqh ini sebagai taghutul fuqaha. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu ini katanya yulaquna 'umqan nusus, itu memelintir-lintirkan Al-Quran dan hadis ya dengan ilmu ini. Subhanallah, ya, karena ada ma hada illa iftira'un wa buhtan. Jadi ini mihwar kita di dalam
دورة علمية في منهج علماء أهل السنة في فهم الحديث النبوي في المركز الإسلامي في كونيان جاوا الغربية. طيب. Pertama, al-hadis wa manzilatun fil Al-Qur'an. Ya, seharusnya saya mau bicara ringkas pakai PowerPoint tapi karena kesibukan yang terlalu itu jadi belum sempat PowerPoint. Tapi insya Allah nanti di akhir ini kita akan bagikan materinya. Di akhir insya Allah kita akan bagikan materinya dan masih ada penyempurnaan juga. Yang pertama yang harus betul-betul kita pahami ya, adalah posisi hadis itu di mana, di dalam Islam ataupun di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa banyaknya wacana, bukan hanya sekedar wacana, ya, ajakan-ajakan dakwah, bahkan ada kelompok-kelompok yang berupaya ya, menyingkirkan hadis dari kehidupan dari agama. Ya, ada kelompok itu kita kenal sebagai kelompok ingkar sunnah. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hadis, apa itu hadis? Wa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyyatin sawa kanat qabla al-bi'tsati aw ba'da al-bi'tsah wa yusamma aidan as-sunnah. Jadi hadis adalah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, sifat fisik, sifat akhlak, baik itu sebelum Rasulullah diutus atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi itu termasuk di dalam hadis. Jadi hadis itu bukan hanya setelah Rasulullah diutus, tetapi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sudah ya dikategorikan sebagai hadis. Kenapa? Karena akhlak-akhlak beliau sebelum diutus itu sudah bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Ya. Wa min huna fa inna hayatahu sallallahu alaihi wasallam al-'azimah al-mubarakah kanat kulluha kanat mithalan hayyan wa tafsiran kamilan lima jaa fil Qur'an al-Karim. Sehingga hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan itu adalah merupakan contoh nyata, contoh yang hidup dan tafsiran yang sempurna terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya adalah kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh sebab itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bentuk akhlak. Ya, baik itu akhlak qauli, fi'li, ya, dan seterusnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, maka jika kita memahami bahwa hadis adalah ya, contoh hidup dan tafsiran yang sempurna tentang Al-Quran, maka bagaimana kita bisa mengatakan cukup dengan Al-Quran saja? Ya, mustahil. Ya. Nah, ittafaqat ya kalimatul ahli al-ilmi ala anna sunnah aslul usul Islam ba'da al-Quran. Ya. Dan semua ulama itu sepakat bahwa sunnah itu merupakan salah satu sumber dari sumber Islam, hukum Islam. Ya. Kenapa? Li'annaha multabisatun bihi la tanfakku anha wa innaha tasiru ma'al Qur'an fi idmarin wahid. لأن الناظر في المصحف مهما كان عاقلا ذكيا فإنه لا يستطيع أن يستخرج حكما شرعيا تفصيليا من القرآن الكريم من غير الرجوع إلى السنة. Jadi secerdas apapun orang, sepintar apapun orang, itu tidak akan bisa mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran tanpa merujuk kepada
tidak mungkin, ya, no way bisa memahami Al-Quran kecuali kembali kepada sunnah. Dan sayangnya ingkar sunnah ini bukan hanya ada pada zaman kita saja, bahkan sudah ada pada zaman sahabat itu sudah ada. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Kifayah fi Ilm Riwayah an Zaid Al-Hasan Al-Basri, anna Imran bin Husayn kana jalisan wa ma'ahu ashabuhu yuhaddithuhu. Ketika Imran bin Husayn radhiyallahu anhu itu sedang duduk memberikan menyampaikan hadis, mengajarkan hadis kepada sahabat-sahabatnya, ada di antara jamaah, faqala rajulun minal qaumi la tuhaddithuna illa bil Qur'an. Ya, ada yang protes, "Ustaz, tolong jangan sampaikan kepada kami kecuali Al-Qur'an. Kami enggak mau mendengar kecuali Al-Qur'an." Ya, Imran bin Husayn, sahabat jalil, mengatakan, "Itu siapa?" Waduh, sini ya.